Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Zuhdi. Saya adalah dosen pada program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Video ini merupakan pernyataan diri saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Islam dan Iptek. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah umum yang wajib diambil oleh seluruh program studi, oleh seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Aisyah Yogyakarta. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan biasanya mata kuliah ini diberlakukan dan bisa diambil oleh mahasiswa pada semester genap atau pada semester 4. Mata kuliah ini membahas hubungan antara ajaran Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau Iptek dalam perspektif historis, filosofis, dan aplikatif. Mahasiswa akan memahami bagaimana nilai-nilai Islam mendorong perkembangan Iptek yang beretika dan bertanggung jawab secara menyeluruh. Selain itu, mata kuliah ini menyoroti kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, tantangan kontemporer Iptek dalam masyarakat modern, serta bagaimana umat Islam dapat berperan aktif dalam pengembangan Iptek yang berkelanjutan dan tentunya yang berkeadaban. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3. CPMK yang pertama yaitu menjelaskan sumbangsih Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. CPMK 2 yaitu menguasai prinsip integrasi nilai-nilai ajaran Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan tentunya mengedepankan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK ada 4. Yang pertama, mampu mengidentifikasi sumbangsih Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mampu mengintegrasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang ketiga, mampu menerapkan etika Islam dengan menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan menggunakan pemikiran yang logis sesuai bidang keahliannya. Dan yang keempat atau yang terakhir, mampu mendesain dan melaksanakan proyek fikih hijau atau proyek penyelamatan lingkungan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Islam dan Iptek ini terdiri dari 11 materi. Yang pertama adalah Iptek dalam pandangan Islam. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Islam dan sumbangsihnya bagi Iptek. Yang keempat, sejarah hubungan Islam dan sains. Yang kelima, bangkitnya Eropa dan kemunduran Islam. Yang keenam, sains dan kebangkitan Islam. Dan yang ketujuh, paradigma integrasi sains dan Islam, mengenal pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Yang kedelapan, etika pengembangan dan penerapan Iptek. Yang kesembilan, Islam, sains, dan penciptaan alam semesta. Yang ke-10, agama dan kelestarian lingkungan. Yang ke-11, desain proyek fikih hijau. Dan yang terakhir adalah implementasi proyek fikih hijau. Adapun basis evaluasi pada mata kuliah Islam dan Iptek ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ranah afektif atau keterampilan. Yang kedua adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Pada ranah afektif, komponen evaluasi yaitu berupa pelaksanaan proyek. Ini bobotnya 50%. Kemudian pada ranah kognitif atau pengetahuan, ini komponen evaluasinya terdiri dari 3. Yang pertama tugas. Tugas ini bobotnya 20%. Yang kedua adalah ujian tengah semester atau UTS, ini 10%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS, ini 20%. Total ada 100%. Adapun sumber belajar dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah Islam dan Iptek ini dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama sumber utama, yang kedua sumber tambahan, dan yang ketiga adalah sumber yang berasal dari penelitian dosen pengampu. Adapun sumber utama yaitu terdiri dari 3 referensi. Yang pertama adalah modul Islam dan Iptek, yang kedua adalah buku fikih air,
dan yang ketiga adalah fikih kebencanaan. Sedangkan sumber tambahannya adalah bukunya Ahmad Baikuni yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern. Yang kedua bukunya Fazlur Rahman, Islam and Modernity. Yang ketiga adalah bukunya Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam. Yang keempat adalah bukunya Yusuf Qaradawi tentang Al-Quran, sumber ilmu pengetahuan. Dan yang kelima adalah Tafsir At-Tanwir. Sedangkan luaran penelitian dosen yang dapat dijadikan sumber referensi dalam mata kuliah ini yaitu 3 penelitian kami. Yang pertama adalah dialog Al-Quran dan Sains yang terbit di Jurnal Hunafa. Yang kedua adalah tentang Religion, Higher Education and Sustainability, tentang fikih hijau yang itu sudah diterbitkan di Jurnal Sinta 2. Dan yang terakhir adalah buku Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, Teks, Konteks, dan Integrasi Ilmu Pengetahuan yang juga sudah diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI. Berikut ini adalah salah satu video pembelajaran pada mata kuliah Islam dan Iptek, yaitu pada pertemuan yang ke-10 yang akan membahas tentang proyek fikih hijau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa, semuanya sehat? Baik, marilah kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Baik, kita ngaji terlebih dahulu seperti biasa. Surat apa, Mas Al-Fajr? Silakan dibuka surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan teman-teman untuk bersaksi 1 menit. Baik teman-teman, saya menampilkan share screen. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10 runtutannya ya teman-teman ya, tentang dasar dari proyek Al-Ma'un, agama dan kelestarian lingkungan. Nanti fokusnya pada pertemuan yang hari ini kita fokus di proyek fikih hijau. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita pada hari ini di pertemuan yang ke-10 ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini nanti teman-teman mahasiswa diharapkan mampu merancang dan melaksanakan proyek fikih hijau sebagai bentuk implementasi dari peran agama, dalam hal ini agama Islam, sebagai agama yang membawa rahmat untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Ini adalah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas agama sebagai rahmatan lil alamin, kemudian agama dan kelestarian lingkungan seperti apa perannya. Minggu yang lalu juga sudah kita singgung ya ini. Kemudian nanti kita akan membahas tentang proyek fikih hijau itu seperti apa, bagaimana dan mengapa. Dan terakhir nanti kita ada diskusi, ada pembagian kelompok, kemudian kita di pertemuan berikutnya itu langsung praktek dari rancangan proyek di lapangan. Baik, sebelumnya brainstorming dulu teman-teman untuk mengingat mata kuliah atau materi yang minggu lalu sudah kita lakukan. Ini pertanyaan yang pertama, apakah agama memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan? Silakan angkat tangan. Oke, siapa yang menjawab? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan bahwa kita untuk menjaga kelestarian
kelestarian lingkungan. Misalnya di dalam Islam. Di dalam Islam dijelaskan bahwa manusia diturunkan di bumi sebagai khalifah dalam artian bahwa manusia itu ditugaskan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Beberapa minggu yang lalu atau mungkin di semester 1 saya sudah menjelaskan ya bahwa manusia diturunkan ke muka bumi tujuannya hanya dua. Sebagai Abdullah, tugasnya menyembah Allah. Yang kedua sebagai khalifatullah. Dan sebagai khalifatullah, salah satunya perannya adalah menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi hari ini kalau ada mahasiswa di antara kita yang buang sampah sembarangan, berarti dia gagal sebagai manusia yang tujuannya kedua tadi sebagai khalifah. Artinya apa? Kalau kita masih dianggap sebagai manusia, berarti berperanlah sebagai khalifatullah, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, memakmurkan, merawat dan menjaga bumi dari kerusakan. Baik. Yang kedua, bagaimana langkah yang dapat diambil oleh para pemeluk agama dalam menjaga kelestarian lingkungan? Angkat tangan siapa yang menjawab? Silakan Mas siapa? Mas Faiz. Mas Faiz, silakan jawab Mas. Langkah yang dapat diambil oleh para pemeluk agama dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang pohon secara liar. Yang terakhir, menyadari bahwa sampah itu mungkin tanggung jawab sendiri. kita masing-masing. Oke, bagus ya Mas Faiz. Dan kemarin kita sudah memberikan beberapa gambaran ya kondisi bahwa 10 negara paling tidak ramah lingkungan itu berdasarkan riset itu ya, indeks itu tahun 2024 ternyata Indonesia nomor 1. Dan problem kita teman-teman itu 10 masalah besar lingkungan di Indonesia itu ternyata 40% soal sampah. Karena sampah ini nanti akan mempengaruhi seluruhnya. Banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, itu faktor utamanya adalah sampah. Padahal Islam sudah mengingatkan bahwa kerusakan yang kita lihat, kita saksikan hari ini ya, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang terjadi di daratan, di lautan, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu semata-mata hanya karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebab itu teman-teman, kita harus mengambil peran penting dalam menanggulangi atau menjaga kelestarian lingkungan ini. Nah, solusinya apa? Proyek fikih hijau. Apakah proyek fikih hijau ini? Nah, proyek fikih hijau ini teman-teman, ini merupakan bagian dari proyek yang kemarin sudah kita sampaikan di awal pertemuan di RPS, bobotnya 50%. Apakah proyek fikih hijau ini? Nih penjelasannya. Yang pertama, proyek ini adalah suatu program yang didesain untuk mencegah kerusakan lingkungan. Program ini merupakan langkah penting dalam merespon adanya perubahan iklim global yang hari ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, mengancam dunia, teman-teman. Yang kedua, ada banyak langkah strategis yang nanti dapat kita lakukan, teman-teman ya, dalam rangka melestarikan lingkungan. Seperti apa? Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, karena di kampung-kampung itu masih banyak orang yang bakar sampah. Dan itu ternyata penyakit, itu tidak boleh. Menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, reboisasi, menanam pohon, penghijauan, kemudian mengurangi sampah plastik dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ini langkah teknisnya teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa melakukan normalisasi sungai atau irigasi, jadi membersihkan dari sampah plastik. Ada aliran sungai yang sudah tidak berfungsi difungsikan lagi. Kenapa tidak berfungsi? Karena sampah sudah menjadi apa ya? Ibaratnya kerak ya kalau di kamar mandi itu. Nah, kemudian membuat resapan air, mungkin di daerah itu sering terjadi banjir, ketika disurvei tidak ada resapan air, teman-teman bisa membuat resapan air. Kemudian bisa membuat bank sampah. Nanti contoh-contohnya di YouTube banyak. Kemudian pelatihan daur ulang sampah, menanam pohon, reboisasi ini paling mudah. Kemudian pelatihan menanam sayur-sayuran dengan sistem hidroponik pakai
botol-botol bekas minuman itu bisa digunakan untuk menanam cabai, tanam terong dan sayur-sayuran dan sejenisnya. Baik, kalau begitu saya ingin teman-teman sekarang berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ya, bagi berapa kelompok? 5. Oke, saya tunjuk ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, 5 di situ. Oke, silakan berkumpul. Tolong ditunjuk koordinator kelompoknya. Oke. Sudah? Kelompok apa nih? Reboisasi ya? Siapa koordinatornya? Oh, Imam. Mas siapa? Randy. Oke. Terus kelompok normalisasi? Oke, kelompok apa itu tadi? Konservasi? Faiz. Oke, Mas. Ikhlas ya, Mas. Oh, untung ada laki-lakinya semua satu. Kelompok apa tadi? Green Technology. Apa? Siapa? Oke, semangat tertekan banget Mas jadi imam Mas. Oke, kelompok zero. Siapa? Siap Mas? Oke. Perhatikan. Kemudian ya, Anda berdiskusi rencana-rencana proyek fikih hijau yang mau dilakukan apa? Saya kasih waktu sekitar 3 menit cukup. Kemudian nanti setelah sudah ketemu, nanti survei dan membuat poster dan kemudian nanti proyek lapangan. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk diskusi. Syukur 3 menit selesai. Rancangan proyeknya kira-kira apa? Tidak harus sesuai dengan nama kelompoknya. Ya. Oke, teman-teman? Oke, silakan berdiskusi untuk proyek fikih hijau mau melakukan proyek apa sebagai penerapannya. Baik teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa kuliah ini 30% teori, 70% praktek, ini bobotnya. Dan yang 70% ini bentuknya dalam bentuk proyek fikih hijau. Artinya yang 70% ini bobotnya Anda mempraktekkan atau mengimplementasikan dalam bentuk proyek di lapangan, yaitu menanam pohon di daerah yang sudah teman-teman tentukan sebagai bentuk implementasi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat itu kasih sayang, alam itu alam semesta. Jadi tunjukkan bahwa Islam itu agama yang menjaga, memakmurkan dan melindungi, merawat. Dan kita ketemu di lapangan di proyek fikih hijau yang akan kita lakukan bersama-sama. Saya kira itu teman-teman pengantar teori pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ketemu di lapangan ya teman-teman untuk melaksanakan proyek fikih hijau. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akuntansi, proyek fikih hijau akan menyerahkan ini ke Bapak Fauzan. Ya, kami atas nama PRM menerima program dari UNISA mata kuliah fikih hijau. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkulnya biar Pak Wazan yang nguruk, Pak Wazan nguruk. Nanti Mata kuliah AIK ini memang sangat unik dan juga menyenangkan. Ternyata kita belajar AIK itu tidak hanya diajarkan agama secara teoritis, akan tapi kita juga ada pengimplementasian daripada pelajaran agama yang disebut dengan proyek fikih hijau. Yang mana saat ini kita menanam ada pohon mangga, terus juga ada pohon pucuk merah dan lain sebagainya.
Maka dari itu harapannya proyek Fikih Hijau ini akan tetap terus berlanjut untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Kami sebagai warga Guntur, Peyongan Sabotati menyambut dengan senang hati dan positif program Proyek Fikih Hijau dari UNISA mata kuliah AIK betul-betul bisa memberi manfaat di kampung kami, dan semoga program ini dapat menambah rindangnya kampung kami. Semoga bermanfaat. Bravo untuk UNISA Yogyakarta. Proyek Fikih Hijau ini merupakan implementasi dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yaitu mata kuliah Islam dan Iptek, sebagai bentuk menerapkan ajaran Islam, di mana Islam ini dianggap sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Mahasiswa tidak hanya diajarkan tentang ayat-ayat dan dalil-dalil secara teoritis di dalam kelas, tetapi proyek Fikih Hijau ini membuktikan bahwa pembelajaran mata kuliah agama di dalam kelas ini harus diimplementasikan dalam bentuk perbuatan nyata di lapangan. Dan proyek Fikih Hijau ini adalah tujuannya untuk melakukan penghijauan, reboisasi dalam rangka untuk menjawab perubahan iklim global yang sedang melanda dunia. Mudah-mudahan proyek Fikih Hijau ini nanti bisa berdampak yang bagus untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia. Yang dilakukan oleh mahasiswa AB hari ini menanam beberapa pohon, semoga ini nanti bisa bermanfaat yang baik untuk lingkungan di sini. Terima kasih. Demikianlah perkuliahan mata kuliah Islam dan Iptek, khususnya pada pertemuan ke-10 dengan materi Proyek Fikih Hijau. Pada materi yang ke-10 ini, metode yang digunakan adalah active learning, di mana mahasiswa tidak hanya berfokus mendengarkan ceramah satu arah dari dosen saja, tetapi dengan metode active learning ini, mahasiswa diajak aktif terlibat dalam seluruh kerangkaian perkuliahan, mulai dari diskusi, debat, kemudian memecahkan studi kasus, dan tentunya dalam hal ini kita mengangkat suatu proyek lapangan, yaitu proyek Fikih Hijau. Proyek Fikih Hijau ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kelestarian lingkungan, sehingga peran mata kuliah Islam dan Iptek ini tidak hanya berhenti di ruang-ruang kelas secara teoritis, tetapi juga dampak aplikatifnya dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat luas, khususnya terkait dengan kelestarian lingkungan. Disampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah terlibat aktif dalam perkuliahan ini, khususnya dalam melaksanakan proyek Fikih Hijau. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah mengizinkan mahasiswa kami untuk melaksanakan proyek di tempat mitra berada. Mudah-mudahan proyek ini sekali lagi bisa memberikan sumbangsih yang berarti bagi kelestarian lingkungan, di mana perubahan iklim global hari ini telah mengancam dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.